Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu semuanya pada kesempatan pagi yang cerah hari ini. Izinkan saya sebagai supervisor akan mendampingi Bapak Ibu sekalian dalam proses coaching, yaitu antara Bapak Angga selaku coach dan Ibu Tanti sebagai coachee. Nah, pertama-tama saya ingin menanyakan dulu kepada Bapak Angga, bagaimana kabarnya Bapak Angga? Alhamdulillah baik Pak Haji. Ya, alhamdulillah saya juga baik. Bapak Angga, untuk proses praktik coaching pada pagi hari ini, saya ingin menanyakan dulu terkait dengan proses coaching, yaitu kompetensi pada coaching, yaitu ada yang presence ya, kemudian ada yang mendengarkan secara aktif, dan juga bagaimana coach mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, pesan saya di dalam coaching ini, Bapak Angga berharap bisa memahami prinsip dalam coaching itu sebagai kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian juga bisa memaksimalkan potensi dari seorang coachee. Baik, Bapak Angga bisa melaksanakan proses coaching bersama Ibu Tanti. Nanti sehabis coaching, saya selaku supervisor meminta waktu untuk bisa berdiskusi kembali. Assalamualaikum Bu Tanti, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Angga, alhamdulillah saya baik. Angga juga baik kabarnya? Iya, alhamdulillah sehat, sama-sama sehat. Baik Bu Tanti, saya dengar ada yang mau dibicarakan oleh Bu Tanti hari ini. Iya Pak Angga, saya mau bercerita ada sedikit kejadian yang mengganjal gitu nih Pak. Yaitu bagaimana melihat fenomena di sekolah itu saya Pak. Gimana di sekolah? Saya agak tidak enak gitu melihatnya, juga perasaan saya juga tentang ini masih Pak, kebersihan lingkungan sekolah. Jadi anak-anak itu buang sampah itu tempat sampah ada. Nah anak-anak itu buang sampahnya itu di mana-mana gitu, masih belum apa ya Pak ya, belum punya kesadaran bahwa sampah yang harus dipilah terus harus dibuang di tempat sampah gitu. Sehingga terkesan jorok gitu menurut saya Pak, padahal kan sudah anak SMA, bukan anak kecil, bukan anak SD gitu. Terus lagi sampah-sampah yang masih bertumpuk di beberapa tempat itu kan mengganggu pemandangan menurut saya gitu Pak. Jadi hal itu yang membuat pikiran saya tuh agak gimana gitu, kurang plong gitu Pak. Jadi kalau ngajar itu kalau melihat sampah itu saya kurang begitu suka memang Pak gitu. Berarti terkait dengan kebiasaan membuang sampah sembarangan di sekolah ya Bu ya?
dan itu berkaitan dengan yang tadi Ibu Tanti sampaikan mengganggu proses pembelajaran karena kurang enak di pandang mata gitu. Jadi kira-kira dari percakapan ini apa yang ingin Ibu Tanti capai? Saya dari percakapan ini tujuan saya Pak, saya ingin lingkungan sekolah saya itu Pak bersih sehingga pembelajaran itu nyaman gitu. Jadi halaman sekolah bersih, di dalam kelas bersih, terus anak-anak itu bisa membuang sampah di tempat sampah gitu Pak. Ya, jadi tujuannya Bu Tanti tadi pengennya anak-anak itu bisa membuang sampah di tempatnya agar lingkungannya bersih seperti itu ya, biar pembelajarannya bisa nyaman gitu. Itu kan idealnya seperti itu ya memang untuk pembelajaran. Idealnya memang lingkungannya itu nyaman, bersih. Kira-kira posisi sekolah Bu Tanti itu sekarang kalau yang ideal tadi 10, kira-kira di sekolahnya Bu Tanti itu sampai level berapa? Kalau saya lihat ya Pak ya, itu masih di 5 gitu Pak, 5 Mas Masih Pak. di level 5 ya? Iya, jadi masih sampah itu masih tidak pada tempatnya gitu. Terus yang tugas kebersihan juga gitu Pak. Ketika habis membersihkan itu masih tidak langsung membuang ke tempat sampah akhir gitu Pak. Masih ada di kereta sampah itu gitu. Jadi masih tidak cepat gercep gitu Pak, langsung bersih gitu Pak. Jadi kalau menurut saya itu masih di level 5 gitu. Berarti levelnya masih di pertengahan ya, level 5 Iya. seperti itu. Nah, kira-kira mungkin setelah percakapan ini pengennya dari dalam dirinya Bu Tanti itu pengennya itu ditingkatkan, kan pengennya ditingkatkan seperti itu ya. Ditingkatkannya itu sampai level berapa? Apa sampai Saya 10 apa sampai level berapa gitu? Pengennya disesuaikan ya, dengan kondisi yang ada di kalau maksimalnya 10 gitu Pak. iya, Kalau saya maunya sih sampai di maksimal Pak. Tapi kan saya juga menyadari bahwa hal itu juga tidak mudah gitu Pak, bukan hal yang mudah. Jadi untuk 1 minggu, 2 minggu sampai sebulan ke depan masuk ke level 7, 8 itu sudah cukup menurut saya. Jadi sudah tidak terlihat sampah di mana-mana. Terus petugasnya sudah mengerjakan dengan baik semua pekerjaannya, petugas kebersihan itu. Menurut saya itu sudah cukup Pak. Ya, karena kita kan kalau harapan itu sebenarnya kan pengen yang bagus, cuma kan ya direalistis lagi ya disesuaikan dengan kondisi yang ada. Nah, jadi level Ibu Tanti pengennya di level 7 atau 8 lah maksimal lah gitu ya. Yang penting sudah kategori baik kalau seperti itu kan ya. Nah, kira-kira mungkin punya gambaran Bu Tanti langkah-langkah apa yang bisa diwujudkan dalam waktu mungkin tadi seperti disampaikan 1 bulan atau 2 bulan ini biar mencapai level 7 atau 8 di kebersihan di sekolah. Pertama yang saya rencanakan Pak. Iya. Saya akan memberi contoh ke anak-anak bagaimana membuang sampah pada tempatnya. Jadi misalkan saya ketika mengajar menganjurkan dulu. Anak-anak itu kan butuh teladan, sehingga ketika misalkan saya ada sampah di sekitar saya akan membuangnya di depan mereka. Jadi mereka bisa biar lihat dulu. Tuh. Terus yang kedua rencana saya mengajak guru-guru teman sejawat saya, terutama wali kelas juga untuk selalu menghimbau anak-anak, mengingatkan anak-anak bagaimana membuang sampah pada tempatnya. Terus untuk yang ketiga, saya ingin berkoordinasi dengan para wakil kepala sekolah yang ada di sekolah saya, terutama Satpras Pak. Jadi Satpras itu bagaimana mengingatkan teman-teman bagian kebersihan itu untuk selalu membuang sampah tepat waktu sehingga sampah itu tidak menumpuk dan anak-anak melihatnya bahwa itu hal yang biasa gitu Pak.
dengan kasih kesiswaan juga biar mereka selalu mengingatkan, dan terakhir mungkin saya akan ke kepala sekolah sehingga kepala sekolah selalu menghimbau ketika rapat dinas atau briefing di ruang guru atau briefing di aula atau briefing di baik offline maupun online atau di grup WA, untuk selalu mengingatkan teman-teman agar selalu memberi contoh membuang sampah pada tempatnya, dan teman-teman bagian kebersihan agar selalu mengerjakan tugasnya itu sampai tuntas gitu loh Pak. Itu keinginan saya, Wah, cara saya. rencananya sudah banyak ternyata yang Bu Tanti ini. Iya Pak. Mulai dari tadi memberi teladan, kemudian mengajak rekan sejawat, terus koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti itu ya. Mungkin selain ini mungkin ada lagi yang ingin dilakukan oleh Bu Tanti yang mungkin sekarang Kalau yang dilakukan. kalau untuk saat ini menurut saya itu yang paling dekat dan bisa saya lakukan eksekusi secepatnya Pak. Jadi saya akan ini Pak, yang paling yang saya pilih gitu ya Pak ya, itu adalah mengimbau dan mengajak rekan-rekan guru untuk selalu mengingatkan anak-anak baik dalam pembelajaran ataupun ketika dia misalkan ada ekstrakurikuler, kan teman-teman guru juga ada pembina ekstra untuk mengingatkan anak-anak sehingga eh, sampah di lingkungan sekolah itu terkendali dengan baik gitu Pak. Jadi Berarti saya ya, memang saya mau itu Pak, maksud saya walaupun eh, saya menyadari bahwa tidak mungkin, walaupun saya beri teladan kalau cuma sendiri kan tidak mungkin Pak, iya menyadari betul menurut betul. saya. Ya. Jadi memang seperti yang kita sampaikan tadi bahwa perlu koordinasi dengan rekan sejawat begitu ya untuk memberi teladan. Bukan cuma diri sendiri saja, kalau diri sendiri itu susah ya Bu ya kalau teladan, jadi mengajak teman-teman lain. Mungkin itu yang paling urgent yang bisa dilakukan oleh Bu Tanti. Betul seperti itu Bu Tanti? Ya, ya Pak. Untuk saat ini yang saya pikirkan dan yang ingin saya eksekusi yang saya laksanakan seperti itu Pak. Berarti butuh untuk mewujudkan itu butuh bantuan siapa saja Bu Tanti? Ya, semua elemen yang ada di sekolah, Pak. Terutama nanti support yang paling penting itu adalah dari kepala sekolah. Jadi peran kepala sekolah di sini kan untuk selalu mensupport kami yang mempunyai ide-ide seperti ini itu kan penting, Pak. Betul, Support kepala betul. sekolah, dan juga bagaimana kepala sekolah juga bisa mengingatkan para petugas kebersihannya itu. Kalau saya sebagai guru mengingatkan, kalian hanya sekedar mengingatkan, Pak, kan saya tidak punya wewenang gitu, maksud saya Pak, ada perasaan seperti itu, takutnya nanti pas wah ini apa ikut orang, padahal itu juga untuk kenyamanan kita semua gitu. Tapi kalau kepala sekolah yang mengingatkan hal itu, menurut saya Pak itu kan lebih apa ya Pak, lebih mengena gitu Pak. Jadi saya butuh dukungan dan support dari kepala sekolah, selain dari teman-teman guru dan semua anggota elemen yang ada di sekolah, terutama anak-anak yang beratus-ratus itu Pak. Mereka harus punya pemahaman yang sama bahwa kebersihan itu adalah penting buat kita begitu Pak. Ya, berarti baik dari tadi support utamanya itu dari kepala sekolah, kemudian dari kepala sekolah baru merembet ke yang lain, rekan sejawat, terus petugas kebersihan, sampai ke nanti ujungnya ke siswa. Ini rencana yang luar biasa ya Bu Tanti ya. Mudah-mudahan bisa terwujud dengan baik. Nah, mungkin ada lagi yang disampaikan oleh Bu Tanti mungkin? Ya, saya cuma berharap Pak, mudah-mudahan permasalahan ini apa ya Pak, bisa cepat terselesaikan, dan ini merupakan permasalahan yang membutuhkan kesadaran dari diri masing-masing kita elemen di sekolah tentang kebersihan ini, karena sebagus apapun sebuah sekolah menurut saya, kalau sampahnya tidak terurus dengan baik itu juga anak-anak tidak akan bisa belajar dengan nyaman, Pak. Seperti itu, selain juga mendatangkan penyakit, itu menurut saya seperti itu, Pak. Ya, jadi tujuan utamanya tetap kembali ke siswa ya, ke Iya, pembelajaran siswa, kenyamanan ya, siswa. siswa dalam belajar seperti itu. Wah, memang ini apa
rencana yang luar biasa dari Bu Tanti, dan mudah-mudahan bisa tercapai. Jadi dari percakapan hari ini, apa yang didapatkan oleh Bu Tanti? Saya tadi sebelum berbincang dengan ini Pak, waktu kucing ini ya Pak ya, hanya punya pemikiran mau apa, mau bagaimana gitu loh Pak. Ternyata setelah saya berbicara seperti ini ya Pak ya, saya ditanya oleh Pak Angga tentang rencana saya itu, ternyata terus oh iya ya, seperti ada hal baru, jadi saya harus, kalau kemarin-kemarin ini harus bagaimana, jadi saya harus menghubungi siapa, saya sudah tahu sekarang Pak, saya sudah akan berbicara dengan wali kelas dulu, yang penting teman-teman rekan sejawat saya dulu yang mengajar di tiap kelas bagaimana mengingatkan anak-anak itu tentang sampahnya. Terus saya juga akan berbicara dengan wakil kepala sekolah dan nanti dengan kepala sekolah terakhir, sehingga dari perbincangan ini saya tahu langkah apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi masalah yang saya pikirkan tadi. Baik Bu, semangat Bu, semangat. Mudah-mudahan apa yang Bu Tanti rencanakan hari ini bisa sedikit-sedikit lah bisa mencapai level tujuan atau harapan itu. Mungkin itu saja yang bisa kita lakukan dari percakapan hari ini. Saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan nanti di lain waktu kita punya kesempatan lagi untuk melakukan. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu Tanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa ini proses coachingnya yang sudah dilakukan oleh Bapak Angga dan Ibu Tanti. Alhamdulillah proses coachingnya sudah berjalan lancar, dan tentunya ada beberapa catatan dari saya selaku supervisor dalam kegiatan supervisi akademik pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Angga sudah bisa menyesuaikan diri dengan proses coaching yang sudah sesuai dengan alur tirtanya ya. Sudah Bapak Angga tadi sudah bisa menunjukkan tujuan dari praktik coaching ini, kemudian Pak Angga sudah bisa memberikan identifikasi dari masalah dari si coach, kemudian bisa juga memberikan gambaran rencana aksi ke depannya seperti apa, dan juga tentunya Bapak Angga sudah memberikan alur yang terakhir, yaitu tanggung jawab kepada si coach untuk memberikan komitmen terhadap tindak lanjut yang sudah direncanakan. Nah, tentunya selain alur titanya sudah baik, dan praktik coaching ini sudah fokus kepada si coach. Jadi Pak Angga itu sudah bisa membangun kehadiran penuh presence gitu. Dan selanjutnya bisa menggali potensi pada si coach untuk mengeksplor, mencari masalah dan menyelesaikan sendiri sesuai dengan kemampuannya gitu. Mungkin pertanyaan yang terakhir untuk Pak Angga selaku coach, kira-kira kompetensi apa lagi yang mau dikembangkan lagi ke depannya ini? Mungkin yang masih kurang dari saya itu tadi sebetulnya itu terkait dengan menggali potensi coach. Menggali potensi coachnya ya. Jadi dalam membuat pertanyaan itu kadang masih bingung juga saya untuk menggali. Kalau tadi kebetulan Bu Tanti enak lancar jawabannya. Nah, kadang untuk beberapa kasus yang lain itu kadang kalau sudah mentok saya masih bingung menggali si coachingnya itu. Apalagi kalau coachingnya itu sudah tidak punya rencana sendiri, kemudian bingung tanya ke saya juga bingung, jadi tambah bingung. Jadi mungkin itu yang perlu saya kembangkan adalah mencari pertanyaan-pertanyaan dalam rangka menggali potensi coach itu.
Ya, mencari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk si Iya, coaching ya, betul, Pak Angga gitu. betul, betul. Ya, mudah-mudahan bisa kedepannya bisa lebih baik dan bisa dilakukan tentunya dengan rekan sejawat ataupun dengan siswa gitu. Mungkin Siap, siap. refleksi dari saya mungkin untuk Pak Angga dari proses praktik coaching ini perasaan apa yang sudah bisa didapatkan pada kesempatan kali ini? Bagaimana Kalau perasaannya gitu? pada kesempatan hari ini Iya, saya kesannya merasa gimana? puas ya, merasa Rasa puas puas karena ya. apa yang saya rencanakan, pertanyaan-pertanyaan yang saya rencanakan itu bisa sesuai dengan jawaban yang tadi disampaikan oleh Koci. Iya, Jadi untuk yang kali ini ya, karena yang sebelum-sebelumnya itu mm, kemana-mana pertanyaan sama jawabannya. Untuk yang kali ini, alhamdulillah bisa sesuai dengan rencana seperti itu. iya. Terima kasih. Kalau untuk Ibu Tanti, kira-kira perasaannya bagaimana hari ini? Apa yang bisa didapatkan dari praktik coaching pagi hari ini, Ibu? Alhamdulillah Pak, setelah saya melakukan coaching dengan Pak Angga, seperti tadi yang Pak Angga tanyakan pada saya, ternyata saya bisa menemukan itu Pak. Jadi saya akan melakukan apa? Langkah awal apa yang harus saya lakukan untuk menyelesaikan masalah yang ada di pikiran dan ada di sekitar saya, yaitu tentang kebersihan di sekolah, begitu Pak. Sehingga setelah berbicara panjang lebar dengan Pak Angga, saya bisa melakukan langkah pertama dan bisa mengeksekusinya secepatnya. Begitu Pak Haji. Ya, Saya senang dan saya merasa apa ya Pak, ada teman dan ada yang mendukung saya gitu loh Pak. ya. Alhamdulillah kalau begitu, Bapak dan Ibu sekalian, ini percakapan yang sangat bermutu dan luar biasa bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kepada Bapak Angga juga selaku coach bisa apa namanya ya, eh, memberikan banyak referensi dan juga bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk praktik psikoci juga, dan psikoci tentunya juga bisa melaksanakan rencana tindak lanjutnya yang lebih baik lagi di masa mendatang terkait dengan program kebersihan sekolah yang sedang dijalankan. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya atas waktu dan kesempatannya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.